Laat je hem los en als hij omhoog gaat, dan trek je. Yes. Natural. Mau main lagi? Ya, sendiri pakai dua. Nah, duduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pernah nggak sih kamu mikir kalau liburan singkat ke suatu tempat ternyata bisa ngubah cara pandang seseorang seumur hidup? Apalagi kalau yang ngalamin itu anak-anak. Buat sebagian bocil bule, Indonesia itu bukan cuma destinasi liburan, tapi jadi tempat di mana mereka ngerasain sesuatu yang mungkin nggak pernah mereka dapetin di negaranya sendiri. Dan ya, ini cerita tentang bocil-bocil bule yang betah banget di Indonesia, sampai drama nggak mau pulang. Kalau ini boleh dilepaskan. Mana? Mana bisa? Mana bisa dilepas? Ini harus dilepas. Ini nggak bisa. Hanya bisa. Itu harus diputar. Oh, diputar. Awalnya sederhana banget. Mereka datang ke Indonesia cuma dengan bayangan liburan biasa. Pantai, pemandangan bagus, makanan unik. Bali, Lombok, Yogyakarta. Kadang sampai ke desa-desa kecil di Jawa Timur atau Sumatera Barat. Nggak ada ekspektasi besar, nggak mikir bakal dapat pengalaman hidup. Tapi ternyata yang mereka temuin jauh lebih dari itu. Di banyak negara maju, hidup anak-anak itu rapi, tapi juga ketat. Banyak aturan, banyak jadwal, banyak pengawasan. Main harus izin, keluar rumah harus ditemenin. Dan sebagian besar waktu mereka habis di depan layar gadget. Aman? Iya. Tertib? Iya. Tapi kurang bebas. Nah, begitu mereka masuk ke Indonesia, terutama di pedesaan, dunia mereka kayak kebalik. Anak-anak lari di sawah, main bola di lapangan tanah, nyebur ke sungai, ketawa rame-rame sama tetangga. Nggak ribet, nggak pakai jadwal, nggak perlu alasan. Tak ada. Kenapa? Baru mama dan bapak di mana? Ada di rumah kah? Oh, kamu juga mau makan pisang? Lihat klip ini. Hari-hari pertamanya di desa Indonesia bikin dia bengong. Dia bisa lari kemana aja tanpa takut kendaraan, tanpa takut orang asing. Bahkan, orang-orang di sekitar cepet banget hafal namanya. Padahal baru tinggal sebentar. Rutinitas favorit bocil itu simple banget. Sarapan di warung, main layangan sama anak lokal, terus mandi di sungai sore-sore. Hal-hal yang di negaranya hampir nggak pernah dia rasain. Bukan karena nggak mau, tapi karena orang tuanya sibuk kerja. Waktu mainnya terbatas. Di Indonesia, dia ngerasa hidupnya lebih hidup. Ada lagi Daniel, umurnya 10 tahun, dari Kanada. Awalnya dia pendiam, kaku, nggak banyak ngomong. Tapi begitu ada anak-anak lokal main bola, dia langsung diajak, tanpa nanya, "Kamu siapa? Kamu dari mana? Kamu bisa bahasa apa?" Gak peduli bahasa beda, gak peduli status. Pokoknya, ayo main. Dan itu yang bikin Daniel terkesan banget. Karena di tempat asalnya, anak-anak sering dinilai dari banyak hal. Di sini, cukup jadi anak-anak. Oke, let's go. 1, 2, 3, go.
No. Kalangan pancu. Andy's no, Andy's. Andy. This one. Pakai itu mau. Ke dalam. Masalahnya mulai muncul pas liburan mau selesai. Satu-satu bocil bule mulai sedih, nangis, gak mau packing. Mereka bukan cuma kangen tempatnya, tapi kangen kebebasan, teman-teman baru, rasa diterima tanpa syarat. Ada satu momen di mana bocil dari Australia dengan polosnya bilang, "Aku gak mau pulang, aku mau tinggal di Bali aja." Simpel, tapi nusuk. 日本遊びに行くよね。あーちゃんわかった？あーちゃん泣いたらダメだよ。 Tolong Masya. Terus sekolahnya gimana? Gak mau sekolah? Next month come back here. Sama Kuta. Pengalaman masa kecil itu aneh ya. Kadang cuma beberapa minggu, tapi bekasnya seumur hidup. Anak-anak itu melihat dunia tanpa prasangka, tanpa ego, tanpa label. Dan mungkin Indonesia ngasih mereka ruang buat jadi manusia kecil yang bebas dan bahagia. Sekarang giliran kamu. Pernah nggak ketemu anak-anak bule di lingkunganmu? Atau punya cerita serupa? Tulis di kolom komentar. Kita ngobrol bareng. Sing. Awas di jajan lah. Bamam? Be apa? Kalau kamu suka cerita-cerita tentang kehidupan, budaya, dan sisi manusia yang sering gak kita sadari, jangan lupa subscribe. Karena masih banyak cerita lain yang layak buat diceritain. Sampai ketemu di video selanjutnya.